Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya muliakan, para jamaah al-hadirin wal hadirat Majelis Ta'lim Al-Ihsan yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada khusus yang saya muliakan Syahidul Bait Bapak Antohan, Mas Muji, Mas Ridwan, Kang Komar, Alhamdulillah semua. wajah wajah lama ya. Belakang ya. Siapa lagi nih? Jarang ketemu Pak Yas itu. Pak Kembali RT ketemu Marno, di masjid toh. Pak RT Marno, terus siapa lagi? Amin. Pak Nadmin, Mas Edian. Satu lagi siapa? Panggi. Alhamdulillah. Sekian lama kita tak berjumpa. Tahun. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan kecurangan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, sebelum kita mulai, mari kita buka taklim kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan berkat surat Al-Fatihah, ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia dan akhirat. Serta mudah-mudahan dengan berkat surat Al-Fatihah kita semua, keluarga kita diberikan banyak umur penuh dengan keberkahan, berikan sehat walafiat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh solihah, dan apa yang menjadi urusan kita, hajat kita, mudah-mudahan segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkanya wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa sultan mulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وأهل بيته، وأخص خصوصا إمام مصنف في هذا الكتاب شيخ الإمام الشيخ سالم بن حضرمي. ثم إلى حضرة إلى شارح هذا الكتاب شيخ الإمام الشيخ محمد نواب بن الجليل البنتمي بسند المتصل مصنف في هذا الكتاب. ثم إلى حضرة إلى جميع في كتبه ومصنفها شارحها محاشيها. ثم إلى حضرة إلى جميع شيخي شيخنا عبد الرفيق الحامد وشيخنا محمد بن سالم وشيخنا أحمد تسلسمان وشيخنا جميل التحميد والدارين. ثم إلى حقيق أحمد عزيز الأسود. ثم إلى حضرتي كسام على أهل صديقي جيد أحمد بن الراشدي نقيم المشاري. ثم إلى حضرة إلى جدي سيد عبد الرحمن بشيطة. ثم إلى حضرة إلى حبيب حسين بن أبو بكر علي إدريس وفاته. ثم إلى حضرة إلى حسن حتى الحفيظ. ثم إلى حضرة إلى جميع الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا من سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، الشيخ الحسن الشاذلي والشيخ هادم الشبابي والشيخ القاسم الزنادي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد الرزاق حسن بسيط. ثم إلى حضرة إلى سيدي سيد محمد بن علي بن الحسن. ثم إلى حضرة إله الله جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا جدادنا مشايخنا وشيخ مشايخنا، ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Rukun sholat Rukun sholat. tingkatannya. Yang ke sekarang yang ke kita niat niat tuh salah. Rukuk ya. Rukuk lah. Untuk mainan tidak itu kan? Udah. Sujud udah. Sujud udah. Terus sekarang yang apa? Nanti itu salah. Yang keberapa? Salah. Kemarin dal Ini udah. kita udah Sujud belum? Sujud udah. Sujud udah. Ya yang di takbiratul disunahkan. Ya yang disunahkan baca doa di Oh iya udah ya. Sebanyak-banyaknya itu. Sujud udah, terus bermadinah udah. Sekarang yang ke-13 yang akhir ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir, yang ke-16 adalah as-salam. As-salamul awal. Yang masuk rukun di sini adalah salam yang pertama. Kan salam 2 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang wajib salam yang pertama. Yang wajib. Di sini yang wajib hanya salamnya. Nengok kanan kiri itu enggak masuk rukun. Sunnah maksudnya. Ya nggak nengok enggak masalah. Kenapa enggak nengok? Waduh leher saya baru ceklik lah. Enggak bisa nengok, ya udah enggak apa-apa, sunnah. Salamnya. Yang penting yang rukun di sini itu salamnya, kalimat salamnya. Assalamualaikum. Jadi wa syurutuhu asyraf. Masya Allah. Salam saja syaratnya ada 10. Detail banget di sini. Yang pertama al-ityanu bi al. Membacanya harus menggunakan al. Enggak boleh Assalamualaikum warahmatullahi, enggak sah. Harus Assalamualaikum warahmatullahi. Harus ada alnya. Kan salamun, kalau ada alnya kan assalam, kan begitu. Ya kan? Jadi harus Assalamualaikum. Enggak boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini salah. Seperti ini salamnya orang yang ngaji. Salam ngaji harus beda salamnya. Bukan beda untuk beda, tidak. Beda dengan ilmu gitu. Paham ya? Alif lam ya. Hah? Alif lamnya. Iya apa? Al-Qamariah lagi. Apa? Al-Qamariah gitu. Samsiah. Oh iya, kemarin ini tajwid ya. Ini alnya al-qamariyah, jelas. Harus menggunakan al. Fala yakfi, maka tidak cukup salamun alaikum. Li'adam wurudihi, karena hal ini tidak keluar dari Rasulullah. Keluarnya yang assalamu alaikum. Asani yang kedua, kaful khitab, harus menggunakan kaf khitab. Wala yakfi assalamu alaihi, assalamu alaihima, assalamu alaihim, assalamu alaiha, assalamu alaihinna, enggak bisa. Harus assalamu alaika khitab. Itu yang kedua. Yang ketiga, mimul jam'i, harus menggunakan mim jamak. Assalamu alaika, bukan begitu, tapi assalamu alaikum. Tadi kan kanya kaf khitab, mimnya mim jamak. Kalau 1 2 saja assalamu alaika cukup, tapi kan syaratnya nggak cuma 2, ada 3, harus ada mim jamak. Jadi harus assalamu alaikum, harus itu. Paham ya? Harus assalamu alaikum, menggunakan mim jamak. Maka falayati, maka nggak bisa, nggak cukup assalamu alaikum, assalamu alaika, nggak cukup. Kemudian syarat yang keempat, ayati bihi bil arabiyyah in qadara 'alaiha. Jadi
dia menggunakan bahasa Arab jika bisa, jika mampu. Kalau nggak bisa baca assalamualaikum, nggak bisa ngomong begitu, wa illa ya tarjam, dia terjemah keselamatan atas kalian, keselamatan atas kalian. Gitu. Kalau nggak bisa assalamualaikum, masa nggak bisa, ya kan? Jadel. Malah nggak bisa. Salam. Wah, kemudian wa ayyatalafadha. Ini masih 4 itu. Wa ayyatalafadha, dan harus dilafatkan. Fala yakfi al imanu alaikum. Fala yakfi al amanu alaikum. Enggak bisa. Walaupun maknanya sama. Al aman, aman itu artinya aman, ya. Assalam, selamat, selamat kan aman. Tapi nggak bisa, harus assalamualaikum. Tidak boleh al-amanu alaikum, nggak bisa. Ini syarat yang keempat itu. Syarat yang kelima, al-khamisu ayyusmi'a bihi nafsah haitsu la mani'a minas sam'i. Harus memperdengarkan telinganya sendiri. Dia harus dengar bacaan salamnya, sama dengan Fatihah. Jadi rukun qauli dalam sholat ada 4. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salam. Ini semua telinga kita harus mendengar. Kecuali budek lah, itu nggak apa-apa. Itu pengecualian kalau itu, ya. Kalau lupa begini. Apa? Kalau lupa, Lupa gimana maksudnya? ya di apa enggak dikeluarin bacaan. Cuma dibatin aja gitu. Iya. Nggak bisa. Ini syarat rukun. Nggak bisa. Nah, makanya penting. Kemarin-kemarin yang mungkin salamnya cuma batin aja. Sekarang salamnya harus diucapkan. Ini berlaku bagi semua, mau makmum, mau imam, mau sholat sendirian. Salamnya harus dilafazkan. Itu ya. Nah ini yang penting yang ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu ini. Betul. Sholat itu jadi ngawur. Qauli. Nah itu. Dia harus mendengar. Atau sekira tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, contohnya kita masjidnya bisa kita di samping grill kayak di Al-Barokah itu. Sampingnya kan grill. Ketika sholat, ketika salam, kereta lewat, kan kenceng loh. Kita salam nggak dengar, nggak masalah. Tapi sekira tidak ada kereta, kita mendengar salam kita cukup. Ya, ukurannya begitu. Andaikan kereta nggak lewat, kita salam dengan kadar suara seperti itu, kita mendengar, maka sudah cukup. Tidak perlu bengok-bengok. Assalamualaikum. Nggak perlu itu. Biasa. Itu yang kelima. Yang keenam, kalau hamasa biha itu lam yasma nafsahu. Lain hamas saja. Jadi hamas itu kayak ada keluar set-setnya. Jadi yang kita dengar assalam. Hanya nggak dengar tapi itu dengar kita. Hamas saja. Di sini haitsu lam yasma bihi nafsa, sekira dia tidak mendengar bacaannya, tetap lam yu'tad bihi, tidak dianggap salamnya. Jadi harus benar-benar mulai hanya lafaz assalam sampai kumnya assalamualaikum harus terdengar semua. Paham ini ya? Ini yang wajib. Warahmatullahi itu sunnah. Apalagi wabarakatuh sunnah juga. Yang wajib assalamualaikum. Yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Tengok kanan, tengok kiri sunnah. Apa? Assalamualaikum itu yang wajib. Warahmatullahi sunnah. Andai kan dia assalamualaikum. Andai kan ketika tahiyat selesai assalamualaikum, cukup. Kan tengok kanan kiri sunnah. Ya kan? Warahmatullahi wabarakatuh sunnah itu sudah cukup. Ini kalau dia sholatnya boleh, wajibnya saja gitu. Kalau sama sunnahnya ya berarti pahalanya nambah itu aja. Jangan dipraktekin. Ya, sholat sendirian. Dipraktekin aliran apa itu? Nah itu masalahnya. Karena banyaknya ngaji jadi disalah-salahin. Jadi kalau hamas saja, maka fatajibu i'adatuhu, wajib mengulanginya. Kalau itu kita dengar set-setnya saja, maka wajib diulang salamnya. Fayajibu i'adatuhu, wajib mengulanginya.
Kalau dia salam sambil niat keluar sholat, salamnya dengan salam yang hamas. Nah, itu kan kita dengar setnya saja. Terus kemudian kita niat keluar sholat, maka sholat kita batal. Padahal dia wajib mengulang salam. Kenapa? Sama saja dia niat keluar sholat, sholatnya belum kelar. Kan begitu. Karena kalau kita belajar di Mabadeh itu ada syarat lagi, di sini nggak disebutin di sini. Ada syarat lagi, rukunnya ada tambahan lagi, wajib niat keluar dari sholat. Ini sebagian ulama mewajibkan seperti itu. Tapi kalau di sini nggak ada. Lebih aman kita ikut yang tidak ada saja. Karena setiap kita salah, masa kita niat keluar sholatnya enggak? Ya kan? Kalau kita menurut ulama tadi kan batal. Tapi kalau kita ikut ulama yang mengatakan niat keluar sholat ketika salam itu wajib, niat keluar sholat itu wajib, maka ketika salam dengan model salam kita yang begitu, kemudian kita sambil niat keluar sholat, maka sholat kita batal. Karena sama saja kita sudah niat keluar sholat, sholatnya belum selesai. Karena salamnya tadi belum sah. Kemudian apa lagi? Yang ke-6. Yang ke-6. Yang ke-6 ayyuwani baina kalimatihi, baina kalimatihi. Harus mualah itu langsung. Assalamualaikum. Enggak boleh assalamualaikum. Bisa itu. Harus mualah. Yang ke-6. Kemudian yang ke-7 sabit. Yang habis tadi 6 ke-6 Hamas itu keterangan masih lanjutan yang kelima. Jadi yang kelima wajib memperdengarkan dirinya sendiri sekira dia tidak ada sesuatu hal yang menghalangi pendengarannya. Terus kalau soal bacaannya hamas, ini keterangan. Kalau bacaannya hamas, kita dengar secetnya saja. Tapi haitsu lam yasma' bi nafsihi, dia nggak dengar salam mulai A-nya sampai mim-nya itu nggak dengar, maka lam yuqtadi, maka salahnya tidak diambil. Masih yang kelima itu. Karena mualah itu ya antara assalamu dan alaikum harus mualah, harus sambung kesinambungan. Kemudian yang ke-7 asabi'u ayat dia bihi min julusin. Jadi membacanya harus dalam keadaan duduk. Au badalahu, atau gantinya duduk. Kalau dia nggak bisa duduk, sakit parah, hanya berbaring saja ya sudah, nanti salamnya sambil berbaring gitu. Karena tidak sah salam sambil berdiri, kecuali sholat jenazah. Nah, itu nggak salah. Sholat jenazah kan nggak ada duduknya. Kemudian yang ke-8 ayyakuna mustaqbilal qiblah bisadrihi. Nah ini harus menghadap kiblat dadanya ketika salam. Maka ketika salam jangan begini, assalamualaikum warahmatullahi, nggak usah ikut-ikutan nih, kepalanya aja udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadanya nggak usah ikut gerak-gerak. Jadi kalau dia salam sambil dadanya gerak, soalnya batal. Dadanya akan berpaling ke arah selain kiblat. Kalau dia berpaling ke arah selain kiblat sebelum salamnya selesai, batal salamnya. Bihilafil irtifat bil wajhi, beda kalau dia berpalingnya dengan muka, fa innahu la yaqulu, maka itu tidak masalah. Bal yusannu, bahkan disunahkan. Bal yusannu ayyata kita bihi fil ula, bahkan disunahkan untuk menoleh pada salam yang pertama yaminan ke arah kanan. Hatta yara, jadi nolehnya itu seperti apa? Cukup begini aja apa begini kan gitu. Jadi di sini dijelaskan haitsu hatta yara man khalfahu khaddahul aiman. Sekira orang yang di belakangnya itu melihat pipi kanannya. Jadi kalau nggak bisa kayak gini, kan nggak kelihatan yang belakang. Sunnahnya itu begini.
Jadi yang belakang bisa melihat TV kita. Kecil banget ya ini. Salam saja ada berapa? 9 salam. Kemudian yang ke-9, Allah yaksida bihi ghairuhu. Dia tidak boleh salamnya tadi untuk niat yang lain. Jadi salamnya itu ya salam rukun sholat. Dia tidak, wah kebetulan tahiyat sudah selesai, ada temennya lewat, Assalamualaikum sekalian gitu, nggak bisa. Niatnya salam buat dia, nggak bisa. Gitu ya. Jadi harus harus salam untuk sholat. Atau makin assalamualaikum, bisa gitu. Itu nggak bisa juga. Harus niat memang salam. Yang ke-9. Oh ada 11 tadi ya? Syaratnya ada berapa? 10. Ini yang ke-10. Yang ke-10 al-ashir, yang ke-10 alla yazida fihi 'alal warid ziyadatan taghyirul makna. Dia tidak boleh mengotak-atik kalimat salam tadi dengan penambahan-penambahan yang malah bisa merubah makna. Contohnya apa? Perubahan yang bisa merubah makna. Contohnya Assalamualaikum tambah waw. Nggak boleh. Ini menjadikan batal malah. Jadi bil wawi bainal mubtada wal khabar. Itu nggak bisa. Atau wa alla yanqusu anhu bima yughayyirul ma'na. Atau dia malah mengurangi hurufnya yang malah bisa merubah makna. Contohnya apa? Assalamualaikum. Sam itu artinya mati, kematian atasmu. Nah ini malah bahaya lagi. Kalau assalamu selamat, kalau assamu artinya kematian. Racun apa kematian? Sumun racun. Assamu kematian atasmu. Itu jangan. Walau qala assalamu tam awil hasan alaikum lam yaqulu. Ini kalau pengen aneh-aneh tapi nggak batal sholatnya, ini ada nih. Di salamnya Assalamualaikum itu boleh. Keselamatan attamu yang sempurna atasmu itu boleh. Atau Assalamul hasanu alaikum. Apa selamat yang baik, keselamatan yang baik atasmu itu boleh. Assalamualaikum itu boleh. Tapi jangan diperhatikan guru yakin. Kalau pengen praktek siap debat nggak masalah, makanya ngaji ya, nggak masalah. Tapi sampai nggak salah gitu. Masalahnya apa? Menempatkan bukan pada tempatnya. Karena banyak orang awam. Itu maksudnya untuk menghindari fitnah saja. Tapi kalau jamaahnya ngaji semua, ya saya kira aman, ya kan? Kalau ngaji semua, masalahnya yang ngaji semua. Wah, itu yang ada juga yang apa yang berisik, waktu takbir berisik. Apa? Kalau ada juga yang risih, kalau takbir berisik, kencang banget bacaan al-fatihah sebelah yang mana salah. Nah, memang begitu. Memang haitsu yusmi'a bihi nafsah, sekiranya dirinya mendengar dan tidak mengganggu orang lain. Ya. Tapi dia sudah pelan banget, tapi masih terganggu ya biarin aja. Kadang ini kan telinga kita ya. Mungkin telinganya jarak 2 kilo masih kedengeran gitu. Tapi kadang kalau yang pendengarannya kurang kan mungkin dia agak kenceng. Cuma bagi yang Oh iya, kadang itu. Ya, Dia biasanya pendengarannya gitu. kurang, akhirnya Sama bisa saya. dikencengin. karena pendengaran dia tuh udah ini kematiannya kenceng kan. Ini banyak Pak. Jadi orang-orang apa namanya tetangga-tetangga kita yang sholat di masjid itu kebanyakan bacaan Fatihahnya, salamnya itu cuma dibatik. Iya. Jadi ini bagaimana gitu? Kan kasihan mereka juga. Mungkin pikiran dia lebih busuk kali ya. Lebih khusus tapi salah gitu. Mungkin Kan harus dibaca. Iya. Nah, itu kasihan mereka itu sholat tapi nggak tahu ilmu tentang sholat. Padahal setiap hari kita lakukan. Jangan hati busuk. Kalau saya udah emang dari dulu pernah tahu, cuman semuanya dibaca kenceng kalau saya nggak tahu. Nah, itu lebih aman itu. Kalau Mau sholat dibaca kenceng, bacaan sujud ruku dibaca kenceng lebih aman itu. Jadi lebih aman itu daripada ya dalam hati. Soalnya apa wajibnya pasti dibaca, ya kan? Sunnahnya kebaca kenceng juga. Lebih aman daripada
bacanya yang hamas tadi dan apa yang segitu doang. Ya, itu yang lebih parah lagi malah baca dalam hati, itu bukan baca dalam hati, yang batin namanya, bukan baca. Nah ini jadi setelah kita ngaji ini nanti sholatnya subuh nanti dibenerin, langsung dipraktekin Pak. Ini kalau kita ngaji itu nggak cukup ngaji selesai buka kitabnya nyampe rumah bar, ya kan? Bar ngaji ini bar ilmunya gitu. Jangan begitu, dipraktekin. Apalagi ini ilmu tentang ibadah kita sehari-hari. Harus praktek, harus dibaca, harus telinga kita mendengar, panjang pendeknya dijaga. Nah itu, agar sholat kita ini sah menurut Allah dalam fikihnya, secara fikih sah. Yang terakhir, as-sabi asyara at-tartib, yang terakhir yang ke-17 yaitu tertib. Jadi rukun-rukun sholat itu jadi berdiri, Fatihah, surat, baru ruku, jangan diloncat-loncat, harus tertib semuanya. Faslun apa itu? An-niyatu salatu darajatin wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Tanya udah diselip-selipin tadi. Nggak mau nggak? Lebih bagus begitu. Takut nanti selesai baru lupa. Mau tanya bingung. Semua pertanyaan harus ya semua bacaan sholat wajib kuping kita sendiri dengar. Yang rukun-rukun aja sih. Oh. Tapi kalau dibacakan yang semua, maksudnya lebih aman daripada kita nggak tahu yang rukun yang mana, yang sunnah yang mana, baca kenceng semua aja. Rukunnya apa aja tadi? takbir, Ya, kalau maulid takbir, Fatihah, tahiyat, salam. salam. Takbir, Fatihah, Coba apa tahiyat, lagi? salam. Takbir, Fatihah, takbir, Fatihah, tahiyat, salam. Tahiyatnya sampai at-tahiyat itu mulainya sampai yang wajib ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai situ. Yang kama shallaita ala Ibrahim itu sunnah. Kalau sholat jamaah kan imamnya kan kencang takbiratul ihramnya. Kadang-kadang makmumnya diri sendiri aja gak dengar, cuma dibatin, berarti masuk gak sah ya. Betul. Ya. Kan kadang-kadang asalin aja Allahu Akbarnya gak sah. Itu cuma cuma 4 aja ya. Berarti kalau kayak sujud gitu Allahu Akbarnya gak ngikutin pun gak apa-apa. Maksudnya kita sendiri gak dengar gak apa-apa. Atau itu kan maksudnya sunnah ya? Oh takbir intikal. Iya. Itu sunnah. Nah sama apa sami Allah itu kan Sunnah. sunnah juga. Nggak baca pun nggak apa-apa sih, sunnah. Tapi kan rugi kalau nggak baca. Sebenarnya kayak kalau di kampung kalau zaman dulu itu kan semuanya ngikutin tuh, kalau imamnya takbiratul ihram ya Allahu Akbar begitu, mau rukuk juga ikut Allahu Akbar, dengar semuanya. Nah sekarang ini kenapa hilang ya? Nggak tahu. Dulu zaman dulu kan dengar semua. Ya itu namanya was-wasa. Jadi hati kita didudu sama setan tuh nggak usah baca, cukup imam saja. Itu setannya bisikin itu. Apalagi kita nggak tahu dasar ilmunya, ya sudahlah. Gitu akhirnya ngikutin. Kalau kita dibisikin begitu, baca itu wajib kok. Kan kita bisa melawan dengan ilmu. Nah, makanya orang bodoh itu lebih mudah ditipu sama setan. Karena apa? Nggak ada dasar.
nggak ada dasar ilmu tentang sholat, jadi gampang diridu sama setan. Kalau dia udah belajar ilmu sholat, dia praktekin, setannya nyuruh udah jangan kenceng-kenceng, nggak usah dibaca, nggak bisa ya. Pasti kita lawan, nggak punya ilmunya. Kita nggak dengar. Berarti kan zaman dulu. Walaupun maksudnya sunnah ya, walaupun maksudnya kan sunnah cuma Lebih aman daripada yang nggak baca.